Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Bersama dengan saya Pendeta Dr. Hanas DTH dalam program Reministry. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Saya sudah menyampaikan khotbah di seri pertama bahwa berani tampil beda dibuktikan dengan konsisten terhadap keaslian atau keoriginalan atau tampil apa adanya. Berdasarkan Efesus 5 ayat 1 sampai dengan kedua adalah original, pasti bukan tiruan. Berani tampil beda dibuktikan dengan konsisten terhadap keaslian, original atau tampil apa adanya. Ini merupakan seri yang kedua. Umat Allah yang diberkati Tuhan, berani tampil beda dibuktikan dengan konsisten terhadap keaslian, original atau tampil adanya. Maka yang pertama yang perlu kita ketahui, original dibuktikan benar apa adanya. Mengapa demikian? Karena Efesus 5 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7 menguatkan akan hal tersebut. Firman Tuhan berkata, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana patutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur, karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Umat Allah yang diberkati Tuhan, original dibuktikan benar adanya. Benar dibuktikan dengan kehidupan kita. Maksudnya seperti apa? Benar itu ditampilkan melalui lifestyle atau gaya hidup kita. Kalau kita memperhatikan kitab Efesus pasal 5, kitab Efesus setidaknya dalam pasal 5 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6 memberikan penekanan 4 hal. Hidup benar yang dimaksudkan adalah tidak menyebut percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan, sebab tidak patut bagi kita sebagai orang-orang kudus menyebut hal tersebut. Yang kedua, hidup benar yang dimaksudkan adalah tidak menyebut kata-kata kotor, kata-kata kosong, atau yang sembrono, karena hal tersebut tidak pantas. Sebaliknya wajib mengucapkan kata-kata syukur. Hidup benar yang ketiga yang dimaksudkan adalah memahami atau menyadari bahwa tidak ada orang sundal
orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus atau kerajaan Allah. Yang keempat, hidup benar yang dimaksudkan tidak disesatkan oleh kata-kata hampa dan tidak berkawan dengan orang tersebut karena perbuatan mereka mendatangkan murka Allah. Umat Allah yang diberkati Tuhan, perhatikan baik-baik. Percabulan atau istilah umum untuk kedursilaan seksual disebut saja pun jangan di antara kita. Ada bahaya kalau orang menikmati suatu kepuasan yang tidak wajar, kemudian membicarakan hal tersebut kepada orang lain. Itulah sebabnya orang-orang kudus harus hidup sesuai dan layak sebagaimana orang-orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Bergaul dengan Allah dan belajar hidup dalam kasih adalah bukti hidup benar. Walaupun beberapa orang senang bergosip, ada orang Kristen bisa menggunakan bahasanya bukan untuk bergosip. Itu yang semestinya menjadi pilihan kita. Perkataan kotor maupun bodoh tidak cocok untuk orang-orang benar. Kata-kata kita harus bernuansa syukur. Kita yang telah dibenarkan Allah, jangan membiarkan diri tersesat dalam omong kosong rohani. Allah marah dengan orang-orang yang penuh dengan kata-kata keagamaan yang kosong. Itu sebabnya kita harus hidup dalam kebenaran Allah. Ada orang yang menggunakan barang palsu bukan karena tidak punya uang membeli yang asli, tetapi karena tidak mengerti apa yang asli tersebut. Nah, Allah memberitahu kita yang asli, yang original, yakni hidup dalam kebenaran Allah. Bukan memalsukan kebenaran dengan nafsu. Hindari kumpulan NATO. No action to only. Nasihat penting bagi kita supaya tidak terbiasa dengan yang palsu. Itu sebabnya jangan berkumpul dengan orang-orang fasik atau pencemooh. Umat Allah yang diberkati Tuhan, bagaimana caranya agar kita bisa hidup benar? Alkitab memberikan pernyataan yang begitu kuat kepada kita untuk kita pahami, mengerti dengan serius. Kalau kita melihat tulisan pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 11, maka kita akan memahaminya dengan baik. Firman Tuhan berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi hidup benar itu dimulai dengan kecintaan kita kepada firman Tuhan. Every day kita baca Alkitab, kita merenungkan firman Allah. Terlalu banyak media dan tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak bisa merenungkan firman Tuhan. Kita bisa merenungkan firman Tuhan saat pagi hari sebelum kita melakukan banyak hal. Saat siang hari, saat malam hari, dalam perjalanan, saat kita sambil bekerja, dan terlalu banyak cara bagi kita untuk bisa merenungkan firman Allah. Tapi juga selalu ada alasan yang kita buat yang memungkinkan kita mencari pembenaran
untuk tidak merenungkan firman Allah. Ingat, waktu itu yang Tuhan berikan ada dalam genggaman kita. Itu sebabnya kita harus menggunakan waktu yang ada dengan sebaik mungkin untuk merenungkan firman Allah. Hanya firman yang direnungkan dengan hati yang terbuka membuat setiap orang bisa menyimpan firman Allah di dalam hatinya. Itu sebabnya pemazmur berkata, aku menyimpan janjimu, menyimpan firman, menyimpan kebenaranmu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Umat Allah yang diberkati Tuhan, berani tampil beda dibuktikan dengan konsisten terhadap keaslian, konsisten terhadap keoriginalan, atau tampil apa adanya. Berdasarkan Efesus 5 ayat 3 sampai dengan 7 adalah original dibuktikan benar adanya. Berani tampil beda dibuktikan dengan konsisten terhadap keaslian, original, atau tampil apa adanya. Berdasarkan Efesus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Dua prinsip yang dipegang teguh. Pertama, original pasti bukan tiruan. Kedua, original dibuktikan benar adanya. Haleluya! Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Immanuel. Amin. Allah sanggup melakukan segala